Aduh, aku tuh gak suka Michelle tuh ngomong kayak gini. Mungkin karena bahasa chat. Bukan soal negatif itu maksudnya. Gak bisa. Dia tuh selalu gak pernah kasih solusi tapi bikin sakit hati. Mungkin juga kamu gak ngerti mana perkataannya membangun, mana yang bikin sakit hati. Supaya ngerti, kita ibadah aja. Oke, kamu yang doa ya. Oke deh, kita berdoa Voltagers. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau siap ibadah Tuhan. Berkati kami, berkati internet yang ada, berkati sekeliling kami supaya kami bisa ibadah dengan khusyuk, dengan tenang Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1. Ayo dong. Ya. Oke. 1, 2, 3. Check this out. Semuanya siap memuji Tuhan, bisa bangkit berdiri. Hey, let's clap our hands like this. As we lift you up, you are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. Let's sing it out loud. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, everybody let's jump together. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, yeah, I can feel the change as the presence now in faith. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. Let's shout, this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it up, this sound up. Let's shout, come on. Than any other, lift him up and shout his name. Shout over all. Everybody get ready to lift your hands up high. Let's sing it. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, yes Lord, your rain comes down. One more time. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes. We shout of praise, we shout of praise, we celebrate. King of glory enter in. We are riding on our praise. Oh Lord, clap up your hands. Hey, hey, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Everybody get ready to jump. Hey, 1, 2, 3, go. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah, let's shout our praises to Jesus. Are you ready to dance with Jesus? Raise up your hands like this. And let's sing. Let's shout, whoa, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh. Let's sing it. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put moon in the sky. In the sky, one by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great work, lift up your hands. Your heaven shows your beauty on display.
parading your splendor and the great things you've done. Let's sing it! All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. To whom? Come on, let's shout, everybody! Hey! Whoa! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. Let's shout it out loud. The heaven shows your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring our praises to your holy name. Your holy name. Oh, hey, everybody, let's shout it out. Hey, oh, hey, I can hear you. Come on. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, clap your hands. Whoa, oh, 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 Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, 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 Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, 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 Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, 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 Jesus, you're the one. There's no one else but you. Let's shout our praises to Jesus. Let's praise Jesus. Karyamu mempesonaku, kau buatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir
Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama buka hati kita untuk mengenal Bapa lebih lagi. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sama-sama sekali lagi dari awal dengan segenap hati kami. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikanlah kami Bapa hati yang setia kepadamu. Let's worship Him. We worship you, hallelujah. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan
hadirat-Mu. Berikanlah kami Bapa, layakkanlah kami. Buka hati kami, telinga kami, hati kami, untuk mendengar sedikit dari firman-Mu, agar setiap dari kami bisa mendengarkan firman tersebut, diramakan dalam setiap kehidupan kita, dan bisa memberkati setiap kehidupan kami sehari-harinya Bapa. Terima kasih Bapa, termuliakanlah nama-Mu saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sorry guys, terlambat. Yang terlambat nih biasanya bawain sesuatu. Ini tangan kosong. Iya, tadi di rumah banyak masalah. BTW, gimana lomba sainsmu? Seru nggak? Nggak seru sama sekali. Semua lawanku itu cupu sekali. Ya kira-kira tingkat kepandaiannya ya sekalian-sekalian gini. Nggak pinter sih. Makanya nanti bakal ada lomba sains yang baru. Nanti kalau ada aku, wis beres semua. Pasti kalian semua lulus. Wih, ya udah kalau gitu kita bertiga bareng aja supaya nanti lomba sainsnya kita bisa lolos. Boleh, ide bagus tuh. Omong-omong, nilai sains ulangannya kalian berapa? Ya, segitulah. Segitu itu berapa? 60. Hah? 60? Dibandingin nama nilaiku, aku 90, kamu 60. Beda 30. Dan itu aku sengajain salah 2 nomor supaya kalian ini gak minder. Parah Lex, kamu ini. gak semua orang kemampuan akademis itu sama. Sebenarnya Sam kalau main musik lebih jago loh dari kita semua. Karena setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Dan kita lebih baik kalau kita nggak sombong dengan kelebihan yang kita punya. Sombong? Sombong apaan? Aku ini berbicara fakta. Aku ini memang pintar nggak kayak kalian berdua. Udah malas, beneran malas ngomong sama kalian. Jengkelin tau. Kamu nggak mau pergi juga? Kamu nggak malu temenan sama aku? Sam, muka jelek aja bisa dioperasi. Masa nilai jelek tidak bisa diperbaiki? Yuk, kita belajar bareng supaya kita bisa lolos audisinya. Oh, BTW nilai sainsmu berapa? Kemarin sih kayaknya dapat 100 deh. Wow, kamu kenapa nggak kasih tahu dari tadi? Mbak, kita pulang aja ya. Besok ketemu di rumahku ya. Oke. Hai Max. Hai Sam, sini. Nih, aku udah siapin bahan kita untuk belajar hari ini. Wah, ternyata Pak Guru. Si Alex mana? Katanya dia mau ajarin kita kemarin. Tadi aku telepon dia sih, tapi dia bilang nggak bisa ngajarin. Kayaknya dia lagi asik mabar sama tetangganya. Basa-basi doang. Sudah. Kita sekarang fokus naikin nilai aja daripada naikin rank. Iya benar juga. Siapa Guru? Oke. Nah, ini nanti materi-materi yang akan keluar. Ini. Kamu bisa belajar yang mana saja. Semua. Oke, kita start dari sini dulu ya. Nah, yang ini. Hai Max. Ini, thank you kamu udah support aku. Soalnya gara-gara kamu aku lolos ikut audisi sains. Mamaku bawain cemilan buat kamu. Wow, bilang terima kasih ya ke mamamu. Senang Sam, bisa lihat kamu bisa berhasil lolos audisinya. Tapi juga sedih ya karena Alex akhirnya nggak bisa ikut lomba. Biarin. Salah siapa sombong? Jangan gitu Sam. Kalau gak ada dia, pasti kamu juga gak terpacu untuk bisa lolos kan? Iya sih. Gimana kalau
kita ajakin Alex untuk bermain board game saja di sini. Ide bagus tuh. Oke. Halo Lex, kamu ngapain? Ikutan ke rumahku yuk, main board games. Udah, gak apa-apa. Ke rumahku ya sekarang. Bye. Gimana kalau kita makan cemilan ini bareng-bareng sama Alex? Oh, oke. Hai Alex, ayo sini ikut main board games. Kalian nggak marah tak sama aku? Enggak lah Lex, kita juga nggak inget-inget kataanmu kemarin kok. Dan aku juga sudah mengampunimu. Dan juga thanks juga sama Max yang sudah support. Dan dia juga sudah ngingetin aku untuk tidak males kata-katamu. Thank you ya guys. Oke, ayo sini ikut main. Pernah dengar kalimat teman makan teman? Kalau mungkin ini baru pertama kali dengar kalimat itu, kakak kasih tahu nih artinya itu. Biasanya itu temennya ini akan dengan oke-oke aja, fine-fine aja untuk mengkhianati temennya. Kalau teman makan teman itu orangnya itu gak peduli orang lain, yang penting I'm fine. Mau orang lain, mau temennya sendiri, mau sahabatnya sendiri susah, namanya teman makan teman, dia akan biasa-biasa aja tuh, gak ngerasa bersalah, gak ngerasa berdosa bahkan. Dan ini namanya pertemanan yang tidak sehat. Pertemanan yang tidak sehat karena pasti landasannya bukan kasih. Makanya hari ini pembahasan kita di Month of Friendship adalah pertemanan anti basa-basi tapi mulai bahasa kasih. Bahasa kasih, seperti apa modelnya bahasa kasih di hidup kita? Apakah masa sama teman sendiri juga ada yang namanya bahasa kasih? Of course gitu ya. Makanya kalau kita tuh ngomong-ngomong tentang kasih ya, kita tuh akan tahu bagaimana menghargai diri kita sendiri di hadapan Tuhan yang adalah sumber kasih, yang membuat kita sendiri itu merasa dikasihi. Pastinya itu yang membuat kita dengan mudah bisa berbuat kasih sama orang lain. Susah untuk mengasihi orang yang teman makan teman tadi. Susah mengasihi teman yang kayaknya susah banget dikasih tahu, ini aku udah baik-baik selama ini. Tapi kalau kita punya kasih, kita akan dengan mudah bisa balik lagi kasihi dia, mengasihi dia seperti Tuhan itu mengasihi dia. Bahasa kasih. Coba kita lihat dulu ya dari Kolose 3 ayat 16 sampai 17, kalian siapin. Tapi kenapa kakak kasih judul ini basa-basi? Sebenarnya basa-basi itu apa sih? Basa-basi itu definisinya sebenarnya perkataan yang kita keluarkan tapi gak punya arti. Jadi gak mengandung arti, pokoknya keluar aja, asal keluar, alias sia-sia. Jadi kalau bilang itu sia-sia, wah, terus ngapain kita ngomongin gitu ya. Makanya Kolose 3, kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu? Alkitabnya dibuka. Kita baca bersama-sama dengan keras ya. Kalian baca di rumah masing-masing. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada kata yang pertama adalah perkataan Kristus. Keren banget ini. Bahkan dalam pertemanan yang sehat itu ada perkataan Kristus di dalamnya. Gak boleh cuma sekedar, oh ya karena ini kan bukan lagi di gereja kak, ini kan lagi sama teman-teman. Jadi kita asal ngomong terserah mau-maunya sendiri. No, pertemanan yang sehat itu dimulai dari kita punya perkataan Kristus di dalamnya. Makanya dibilang nih di ayat ini, perkataan Kristus itu harus diam.
Artinya tinggal di dalam diri kita dulu. Kita bisa jadi terang, kita bisa punya pertemanan yang base-nya adalah kasihnya Tuhan. Terus kedua, Tuhan itu bilang segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Keren ya, Tuhan itu bahkan peduli dari hal kecil. Kelihatannya kan itu cuman ngomong Kak, kan itu cuman perbuatan. Seringkali kita nggak nyadar ya, perkataan yang basa-basi tadi itu bisa menyakiti orang loh. Makanya firman Tuhan bilang semuanya itu harus dilandasi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita punya kasih Tuhan Yesus di dalam pertemanan kita, pasti nggak ada yang namanya teman makan teman lah, atau betray atau mengkhianati teman satu sama lainnya, karena kita tahu ada Tuhan Yesus di dalam pertemanan itu. Nah, kakak suka banget di ayat 16 tadi itu ada tulisan gini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ini mungkin kalau sama-sama mungkin temanannya sepantaran gitu ya, sama-sama kelas 4 SD atau sama-sama kelas 6 atau sama-sama SMP kelas 1 misalnya. Kamu punya pertemanan yang aduh Kak, kayaknya kalau aku ngomong ke dia nih sekarang ya, dia bisa-bisa sakit hati, kita bisa-bisa berantem, gak temenan lagi, habis gitu ya udah bye, I don't have any friends, gak punya teman lagi, sendirian. Tapi firman Tuhan bilang ketika kita itu punya hikmat untuk menegur seorang akan yang lain, dan kita itu akan bukan cuma sekedar jadi teman yang have fun, yang asiknya rame-rame. Kita itu akan punya pertemanan itu yang menyenangkan. Karena gak ada perasaan curiga di dalamnya. Kalau ada yang salah, kita kan berani negur. Kalau ada yang gak enakan, kita kan berani say sorry atau bilang, kenapa ya kok akhir-akhir ini aku ngerasa kamu jauh ya dari aku. Kalau udah di tahap itu, berarti pertemananmu tuh bukan cuma sekedar pertemanan hahaha hihi asiknya rame-rame, tapi pertemanan yang udah di taraf kita tuh akan saling membangun. Karena kita punya kasih Tuhan, kita nggak mau teman kita itu terus-terusan terpuruk ya kan. Udah tahu temannya tuh pemarah gitu kan. Kita nggak mau dong teman kita jadi pemarah terus. Pastinya dengan pertemanan yang sehat, bikin kita tuh dibentuk. Kayak besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau manusia ketemu manusia, itu harus ditajamkan sampai akhirnya bikin karakter Kristus itu jadi nyata. Tapi temanku tuh Kak, dia tuh gak kenal Tuhan. Dia itu gak percaya Yesus Kak. Terus gimana caranya aku bisa ngomong tentang karakter Kristus lah, perkataan Kristus. Sebenarnya simple, itu bukan ngomong tentang kamu setiap kali ketemu terus sama temanmu kamu khotbahin Alkitab gitu ya, apa yang ada di isinya di sini. Enggak, sesimpel kita itu jadi kesaksian buat hidupnya dia. Itu loh yang namanya perkataan Kristus. Sesimpel kita itu dengan mudah kita tuh bilang, thank God ya aku tadi lo gak jadi kehujanan. Gampang kan? Cuman ngomong kesaksian tuh bukan hanya ngomong tentang mujizat yang gede atau yang spektakuler yang orang lain tuh, oh iya ya keren ya Tuhanmu tuh ya. Kadang tuh hal-hal kecil, dari sederhana mulai kita doain temen sampai kita tuh ngomong kebaikan Tuhan di hidup mereka, itu membuat kita punya pertemanan yang sehat. Kata-katamu kan punya kuasa nih. Jadi ketika kamu memperkatakan kasih di hidup seseorang, itu akan mendatangkan kuasa juga di dalam hidupnya. Gak kelihatan mungkin, gak langsung temanmu berubah dari yang malas jadi gak malas gitu ya. Kayaknya gak langsung klik berubah, enggak juga. Tapi kamu terus tabur sebuah kasih, terus menerus kamu kasih Tuhan itu di pertemananmu. Itu akan membuat satu persatu temanmu tuh berubah. Harus ditambahin juga dengan doa ya. Jadi perkataan Kristus dan juga perbuatan perkataan yang dilandasi dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang membantu kita untuk bisa punya pertemanan yang sehat. Tapi ini loh, kuncinya adalah dari mulut dulu. Karena apa yang keluar ini kan apa yang ada dari dalam, apa yang ada di hati kita itu yang akan keluar di mulut kita, perbuatan kita. Jadi highlight mulut kita tuh harus penuh dengan kasih. Kadang ya kalau temen kakak itu paling dilema kalau cewek-cewek biasanya kumpul nih ya kan. Wah ngumpul terus buka Instagram dong ya kan. Terus ada yang tiba-tiba komen nyeletuk aja. Sebenarnya dia gak niat gibah atau apa tuh namanya ngatain orang atau kayak ngomongin orang di belakang. Cuma tiba-tiba dia nyeletuk aja. Ya ampun dia ya sering banget ya keluar negeri ya. Enak kali ya jadi dia ya. Baru ngomong satu nih ya.
bisa-bisa refleks yang lain tuh ngomongin akhirnya orang yang sama. Padahal nggak ada niatan ngomongin dia, tapi gara-gara cuman kayak lagi scrolling terus nyeletuk aja, tiba-tiba klik semua orang ngomongin, iya loh tapi aku loh pernah tahu dia itu loh kayak gini. Akhirnya pembicaraan yang terus dibumbuin, gak ada namanya perkataan Kristus di dalamnya. Karena ngomongnya adalah ngomongin orang. Itu yang jadi dilema kakak. Jadi waktu kakak itu kumpul sama teman-teman cewek kan juga punya geng ya kan. Di luar teman-teman gereja nih. Kalau pas lagi kumpul gitu ya sama teman-teman cewek-cewek kakak gitu terus ke kafe misalnya kak, udah janjian nih nanti kita ke kafe ini ya gitu. Sebenarnya mau ngapain? Update live gitu kan katanya. Tapi pas nyampe sana bukan cuma live kita yang diupdate, live orang juga diupdate ya. Terus tiba-tiba ada satu yang ngomong, teng gitu kan. Ini rasanya mulutnya tuh kayak gatel, pengen nimbrung, pengen ngomongin. Tapi di saat kayak gitu ya, kakak itu tahu ada yang namanya Roh Kudus itu di dalam hidupnya kita tuh, makanya sepenting itu. Jadi ngingetin lagi, kalau kita tuh anak Tuhan, kita tuh punya kasih. Dan kasih Tuhan itu yang membuat kita tuh nahan diri untuk enggak ngomongin orang di belakangnya dia. Mungkin kadang ngomonginnya itu antara baik dan enggak baik gitu ya. Jadi biasanya kalau udah itu yang terjadi ya, sebelum makin panas, biasanya kakak bercandain. Udah ntar matanya, biasanya kalau orang ini loh, tapi ini enggak benar ya, jadi cuman selingan aja, cuman bercanda aja. Ntar matanya dia yang dikatain bisa kayak kedip-kedip gitu ya, nggak enak gitu kan. Jadi lebih baik daripada kita kalau bahasa Jawanya tuh dirasanin, diomongin. Daripada kita diomongin balik sama itu orang ya kan, kita nggak tahu juga kan. Jadi lebih baik kita sendiri nggak usah ngomongin orang. Atau the simple way-nya, paling sederhana adalah diam. Atau kalau udah parah banget, kakak biasanya izin ke toilet. Jadi kalian bisa coba cara-cara ini. Kalau kita tahu pertemanannya nggak sehat, bukan berarti langsung stay away, jauh. Sorry, gue holy man, gue kudus, lu nggak kudus, gue kudus. Jadi kita nggak bisa bareng. Bukan berarti kita langsung putus hubungan, nggak punya teman gitu ya. Gara-gara kita menyendiri gitu kan, kayak nggak mau kumpul sama orang takut dosa gitu. Nggak juga gitu ya. Tapi ketika kita tahu menempatkan diri kita, jadi teman yang sehat dulu buat seseorang. Gak usah ikutan basa-basi. Kalau orang lain punya bahasa basinya sendiri, kita punya bahasa kasih. Jadi di situ kita mulai untuk tanam kasih ke orang lain ya. Nah ada 10, kata firman Tuhan itu ada 10 hal kita bisa belajar dari 1 Korintus. Paulus bilang 1 Korintus 13, ini loh triknya punya bahasa kasih itu apa? Standarnya ya, 10 bahasa kasih yang kita bisa lakukan di dalam pertemanan supaya punya pertemanan yang sehat. 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Cuman 3 ayat aja tapi ada 10, mengandung 10 hal. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dan yang terakhir adalah ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada 10 hal kakak bahas satu persatu dari mulai yang pertama ya, namanya itu sabar. Coba sekarang bilang sama diri sendiri, kalau ada teman yang kurang ajar, langsung pegang dada dan bilang sabar. Kalau ada teman yang lemot, dijelasin berulang kali kagak paham-paham, sabar. Ini latihan juga loh. Kalau kita mau bilang manusia menajamkan sesamanya, artinya ngomong sabar itu nggak bisa latihan sendiri. Sabar itu pasti melibatkan orang lain, bener nggak? Kalau kita sendirian mah apa-apa kita atur sendiri. Ya kita pasti sabar-sabar aja sama diri sendiri. Tapi kalau ngomong sama orang lain yang kita nggak bisa kontrol, dianya lemot atau kayak tanya terus atau annoying ya kan, kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa bilang sama diri sendiri, sabar, bisa nerima kekurangannya dia, bisa nerima kalau dia itu paling ngotot gitu ya, sukaannya tuh ngotot kak. Kalau maunya tuh ke kafe A, dia akan ngotot ke kafe A, nggak mau dengerin orang lain tuh punya solusi atau pendapat. Pokoknya dia ini yang paling keras kepala lah, batu banget kak kepalanya, nggak bisa dikasih tahu. Kalaupun punya teman seperti itu, kunci pertamanya untuk punya bahasa kasih dengan orang seperti itu adalah sabar.
sabar, tenang. Orang itu ada waktunya untuk bertumbuh. Nah, kedua adalah murah hati. Murah hati itu artinya ketika orang itu butuh, kita tuh nggak inget-inget gitu ya. Lu tahu kemarin lu kurang gue 10.000 ya. Diinget 10.000-nya gitu kan. Sampai tua gitu kan. Mungkin nanti one day kalian reunian teman-teman SD atau SMP. Kamu ya dulu yang pernah minjem duit setiap hari ya, minta 1.000 tapi nggak pernah dibalikin. Ada orang yang memang punya tabiat kayak gitu. Bukan berarti kita jauhin, tapi once kita ready untuk ngasih orang itu, kasihlah dengan hati yang tulus. Murah hati itu ngomong, kamu gak perhitungan, kamu juga gak pelit. Perhitungan itu ngasih, tapi hitung-hitungan. Kamu pernah tak kasih 10.000, one day kalau aku butuh kamu harus kasih. Itu namanya gak murah hati. Atau pelit, dikit-dikit, anak ini udah perbuat apa ya sama aku ya, sampai aku harus ngasih dia beberapa amount of money gitu ya. Butuh berapa duit tuh kayaknya kita ngitung-ngitung banget saking pelitnya ya kan. Dia udah lakukan hal yang baik apa sama aku. Kalau nggak ada, nggak usah dipinjemin. Ini ngomong-ngomong tentang meminjam uang, sebenarnya kita nggak saranin ya. Jadi kalau memang ada kamu punya teman yang sukanya minjem duit gitu ya, atau kayak transferin OVO dong gitu. Sebenarnya kita nggak saranin teman untuk meminjamkan uang gitu ya. Tapi kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk memberkati dia, berikan itu tanpa menuntut balasan atau menuntut dikembalikan. Ya as if kamu lagi pengen bantu aja, kamu nggak akan minta balik gitu ya. Itu murah hati justru harus mulai dari kita. Anak Tuhan itu yang bisa tunjukin, kita tuh anak Tuhan yang beda. Gak anak Tuhan yang perhitungan, apalagi pelit. Terus yang ketiga adalah tidak cemburu. Kakak suka banget topik ini karena sering banget terjadi, sering dengar kasus-kasus anak-anak yang sukanya bilang gini, itu loh kak, kita loh udah segeng selama 5 tahun dari kelas 1 sampai 5 SD, kita segeng terus. Terus giliran dia punya teman yang baru, nah muncul nih, kelas 6 dia punya teman yang baru, lebih asik. Dia langsung menjauh kak dari kita. Wah rasanya posesif. Giliran 5 tahun berturut-turut satu kelas, sekalinya dia nggak satu kelas, terus langsung dijauhin atau mungkin langsung dikata-katain, wah masukin ke Instagram gitu ya, teman makan teman, atau mungkin udah punya yang baru lupa sama teman yang lama, wah di sindir-sindir gitu ya di sosmed supaya si teman ini nyadar sebenarnya ya kita itu bukan pemilik dari hidup dia. Kita ini nggak boleh punya rasa memiliki sama teman satu, karena kalau kita eksklusif cuma punya satu doang kita akan posesif, asik. Kalau kita eksklusif, kita pasti posesif. Sama si anak ini, gak boleh punya teman lain selain gue. Lu teman gue teman lu. Kalau lu punya teman yang lain, kita putus gitu ya. Tunggu dulu. Kalau dia cuma sama temenan sama lu, kasihan juga dia ya. Kalau dia cuma punya teman satu, kasihan banget. Ini orang kasihan banget. One day dia gak punya koneksi yang luas karena sama satu temen aja ke kantin bareng. Kalau sekarang gak ke kantin kali ya. Kalau sekarang itu mungkin main gamenya bareng sama dia, chatnya sama dia, terus mabar sama dia, pokoknya bikin TikTok sama dia. Terus dia kalau bikin TikTok sama yang lain kamu akan jealous. Ini loh yang firman Tuhan bilang, gak boleh cemburu. No, stop posesif ya. Stop posesif karena temanmu bukan milikmu seorang. Temanmu bukan milikmu seseorang. Kamu bisa berteman sama yang lain, dia juga bisa berteman sama yang lain. Terus yang keempat adalah tidak sombong. Tidak sombong itu ngomong gini loh, memegahkan diri itu bukan berarti kamu terlihat selalu lebih dari orang. Contohnya ya, ada orang-orang tertentu yang kalau kumpul sama temannya atau chat, bangga-banggain terus. Kemarin sih papaku habis beliin sepatu mahal merek ini sih, ya nggak berapa inilah, nggak berapa mahal, paling cuma 10 juta ya. Kelihatannya kamu akan merasa, sorry, lo nggak kelas sama gue gitu ya. Kamu nggak sekelas karena kamu sepatunya masih 1 jutaan gitu ya. Tapi aku udah 10 jutaan, mungkin kan nggak tahu ya. Ada yang kayak gitu di dalam pertemanannya. Jadi kalau misalnya ketemu sama temennya, bawaannya tuh pamer. Gadgetnya udah paling baru belum gitu. Lihat nih ada lingkarannya 3 nih belakang gadget gua. Lu lingkarannya berapa? 1 doang kan. Bawaannya tuh akan selalu memegahkan diri. Entah itu skill ataupun juga kepemilikan atau sesuatu yang kamu punya.
hati-hati. Kalau kamu merasa kamu lebih dari orang sehingga orang mau berteman sama kamu, hati-hati nih. Kakak kasih tahu hati-hatinya. Kenapa? Karena temenmu mungkin cuma butuh apa yang lebih dari kamu. Dia nggak benar-benar mau temenan sama kamu, cuman mau pengen dong main game pakai HP-mu dong yang baru itu. Itu nggak akan jadi sincere atau nggak akan jadi pertemanan yang sehat. Karena bukan sifat itu yang Tuhan mau di dalam bahasa kasih pertemananmu. Jadi sombong ini hati-hati, justru sebenarnya rendah hati itu loh yang membuat orang tuh seneng. Seneng kan kalau temen tuh bisa diajakin asik, diajakin makan makanan yang pinggiran bisa, makanan mahal bisa. Orang rendah hati itu mau diajakin susah oke, mau diajakin seneng-seneng bareng juga oke. Jadi nggak melulu soal tentang sesuatu yang lebih baru diakui. Oke, jadi jangan bangga kalau kamu punya lebih. Better kamu share kebersamaan yang nggak perlu pamer. Tapi kalau kamu nggak punya apa-apa ya kan, jangan juga jadi minder. Terus kamu nggak mau temenan sama orang-orang yang kelihatannya unreachable kak. Dia tuh nggak bisa di apa? Aku nggak bisa sentuh lah kak. Mereka tuh terlalu elit ya kan, kaum elit gitu. No. Hati-hati ya. Kalau sombong salah, minder tuh juga salah karena itu juga part of sombong. Gak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Jadi ini poin kelima, tapi seringnya tuh terjadi di kehidupan kita. Contoh gampang nih, udah janjian satu grup bilang kita off cam rame-rame ya nanti waktu Zoom ya, nggak usah nyalain, gurunya tuh bosenin. Atau gurunya loh gak jelas ngomong apa, gak usah on cam lah. Ups, itu juga salah satu dari tidak melakukan yang tidak sopan ini. Masuk nih, gak sopan kenapa? Karena kan orang lagi ngomong sama kamu, walaupun juga vianya virtual atau kayak online. Tapi kalau ada orang ngomong sama kamu terus kamu gini, misalnya ya kita lagi berhadapan-hadapan, terus orang di depan kamu ngomongnya itu ini misalnya kamu di depan kakak ya, terus kakak ngomong sama kamu di sini, jadi ya kamu itu bener-bener harus jadi anak yang bla 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 bla. Terus kamu nimpalin lagi kakak ngomongnya ke sini. Atau lebih parahnya lagi kamu ngomong kakak gini. So asik. Jadi kamu ngomong sama kakak gak hirauin. Kira-kira menyenangkan gak jadi kamu? Lagi ngomong nih, woi dengerin dong gitu kan. Tapi kalau firman Tuhan bilang tidak sopan, ini sebenarnya bisa diurutin banyak banget ya kan. Yang bisa tahu siapa? Hati kamu. Kamu ngerasa ini benar nggak ya? Ini sopan nggak ya dilakukan? Ini damai sejahtera nggak ya untuk aku lakukan? Itu kamu yang tahu. Jadi kamu bisa punya tolak ukurnya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa nih ya ada teman tiba-tiba bilang gini, itu emang guru itu pelit banget, dia suka ngata-ngatain aku gara-gara aku suka kurang ajar gitu kan. Kita lawan aja rame-rame gurunya. Wah langsung di sosial medianya dia mungkin, atau mungkin kalau pas ketemu gitu ya di sekolah kita bisa langsung ngelabrak gurunya, ada loh yang berani sungguhan. Jadi hati-hati ya, kadang kita tuh semakin merasa punya power kan, murid bayar uang sekolah, kan murid bayar gurunya, terus kita bisa kurang ajar. Hati-hati ya, karena apa yang kita lakukan itu gak membuat kita tuh terlihat keren kok. Sungguhan, kamu mau bantah gurumu atau ngelawan gurumu itu gak akan terlihat keren walaupun dilakukan bareng-bareng. Sorry tuh saya kelihatannya malah murahan. Jadi waktu kita tahu itu gak sopan, ya hati-hati dengan pertemanan seperti itu. Kita gak usah ikut, tapi juga kalau bisa kita malah menegur dengan kasih. Yang kayak Firman tadi bilang, menegur itu penting. Walaupun harus pakai hikmat ya untuk ngomong dengan cara yang sopan, waktu yang tepat, bukan lagi temannya lagi panas, lagi marah sama guru terus kita bilang, nggak boleh kata firman Tuhan tuh ya kita tuh harus begini. Temanmu makin kesel, lu nggak usah ikut-ikut ya kan, malah kamu yang dihabisin sama dia. Jadi lebih baik cari nanti spare time-nya, terus kamu bisa ngomong sama dia. Menurutku sih, coba ya kamu punya orang tua, terus orang tuamu digituin sama murid lain, kamu coba cari kata-kata yang tepat ya, dengan hikmat Tuhan tentunya. Terus habis gitu ada apa lagi? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ego kita itu akan menghancurkan sebuah hubungan. Makanya kalau kita punya ego yang tinggi,
turun-turunin. Karena nggak semua yang kamu mau, semua yang kamu butuh itu harus dituruti sama teman-temanmu. Jadi jangan cari keuntungan diri sendiri doang. Maunya ini ya ini. Lu nggak mau ya nggak usah jadi teman gue gitu kan. Kalau kamu punya teman kayak gitu, pertama adalah sabar. Kedua, kamu harus bisa cari selanya untuk ngasih tahu. One day kasihan loh teman yang kayak gini. Dia nggak akan punya teman, nggak akan punya koneksi kerja bahkan. Nggak ada orang mau kerja kelompok sama orang semau-maunya sendiri, ya kan? Apa-apa cari keuntungan sendiri. Giliran tulis nama dia akan tulis di kelompok. Tapi giliran kerja kagak mau, enak aja lu, ya kan? Nah kalau itu yang terjadi sama temanmu, bukannya dijauhin langsung karena dia pasti kasihan. Dia butuh seseorang kasih tahu dia, ya kan? Kalau orang nggak bisa kasih tahu dia, maka keadaan lah atau kegagalan yang akan kasih tahu dia. Jadi kalau kamu mau punya teman yang pertemanan yang sehat, jadilah teman yang sehat buat orang-orang yang toksik kayak gitu ya. Terus tidak pemarah. Ini juga mungkin lagi struggle-nya anak-anak zaman sekarang nih ya. Emosinya tuh meledak-ledak, happy meledak, marah meledak. Kalau yang nggak meledak gimana kak? Yang slow-slow aja tapi dipendem, sama aja bro, ya kan? Nanti meledaknya di dalam. Jadi pemarah itu bukan cuma ngomong yang sukanya bentak-bentak, ngomongnya keras-keras, bukan cuma itu. Pemarah tuh termasuk yang suka nyimpen di dalam. Kamu marah tapi kamu nggak keluarin, ya kan? By the way itu akan menyedot energi, itu akan menyedot energi kita atau orang-orang di sekitar kita. Kita marah, kita bentak seseorang, itu tuh akan nyedot energi di sekitarnya. Kitanya ngerasa aku puas kok. Dia bentak aku bentak balik lah gitu kan. Kita ngerasa kita puas, kita ngerasa kita nggak kalah. Tapi tahu nggak sebenarnya itu drain sesuatu dari hidup kita. Paling nggak itu drain tangki kasihnya kita. Jadi kalau kita punya teman kayak gitu, yang sukanya marah-marah nih, ya udah sabar dulu. Terus kamu yang perlu ngademin itu kayak meredakan dia punya amarah. Nggak bisa langsung kamu khotbahin, kamu kasihi dia. Kemungkinan besar dia juga nggak punya kasih di hidupnya. Makanya dia mudah marah. Kok dia punya kasih Tuhan, pasti dia nggak akan marah-marah. Jadi kalau kamu punya pertemanan yang nggak sehat, ajakin aja ke CG ya. Di situ mereka bakal dikasih tahu. Punya pertemanan yang sehat circle-nya. Di CG kamu akan dikasih bukan cuman sharing firman Tuhan doang, bukan cuman fun doang. Tapi kok teman-temannya sehat, yang nggak sehat masuk. Itu yang sehat akan membantu si nggak sehat ini jadi sehat, benar nggak? Jadi kalau misalnya kamu punya teman yang nggak sehat, ajakin aja ke CG ya. Tidak pemarah udah nih, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahasa kasarnya sampah kok disimpan ya. Kalau nggak nyimpan kesalahan orang lain itu, satu cirinya, itu sampah. Kesalahan orang ataupun kesalahan dirimu tuh sampah. Kalau kamu simpan, busuk. Siapa mau temenan sama orang busuk? Nggak ada. Jadi kalau gitu, let go. Orang bisa salah mengerti kamu, orang bisa ngatain kamu yang jelek, tapi kamu gak boleh ikut jadi sampah. Orang lain bisa lemparkan sampahnya ke kamu, tapi kok kamu simpan, orang ini bisa salah ya, ibarat kok dia salah, dia tuh lemparin sesuatu yang sampah itu dari kamu. Terus kamu pendem kesalahan itu, kamu pendem si sampah itu, yang rugi siapa? Ya kamu, dianya mah gak rugi, dia udah lempar kok. Kamu yang pegang, kamu yang rugi, kamu yang simpan, kamu yang rugi. Jadi ngapain kamu simpan? Kesalahan orang lain, let go. Kata si Elsa, let it go. Ya udah dilepasin aja, ngapain disimpan ya. Terus yang ke-9, almost there. Bersukacita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan loh ya. Wah rasanya kalau orang lain susah itu kita happy-nya sangat ya. Kita dapat 95, dia dapat 90. Kayak lu mah gak belajar, lu sih main-main gitu ya. Kalau kita bisa bersukacitalah dengan orang-orang yang bahagia. Kata firman Tuhan itu gini loh, bahagialah dengan orang yang berbahagia, menangislah dengan orang yang berduka cita, orang yang sedih. Ya jangan jadi orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. One day kamu menderita, orang tertawain kamu balik, ya kan? Jadi kalau kita mau jadi teman yang sehat buat orang lain, kasih bahasa kasih ini. Orang lain butuh support, doakan. Orang lain lagi sedih, di momen-momen itu kamu bisa ngomong tentang Yesus loh ke temanmu. Itu jadi pertemanan yang sehat. Justru ketika orang tuh down, orang itu lagi terpuruk, mungkin dia kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan papa atau mamanya. Di saat itulah kamu bisa jadi teman yang sehat buat hidupnya. Kasih di hidupnya, tabur kebenaran, tabur kesaksian. Betapa baik Tuhan Yesus di dalam hidupmu, doakan. Itu yang membuat kamu tuh jadi anak
yang beda ya. Jadi bersukacitalah karena kebenaran. Kebenarannya apa firman Tuhan bilang tadi itu loh. Sukacita kalau orang bahagia dan nangislah kalau orang itu berduka cita ya. Kalau happy ya happy lah gitu. Walaupun kamu mungkin nggak dapat nilai sebaik dia dapat 100, kamu cuma dapat 80. Ya udah, happy for them. Berusaha lagi di kamu harus lebih giat lagi kerjanya atau belajarnya. Tapi kalau lihat dia berhasil, jangan langsung iri. Lihat dia gagal, jangan kamu maki. Ya kan? Itu cara kita tuh bisa bersukacita karena kebenaran. Terakhir, menutupi, percaya, mengharapkan, sabar, menanggung segala sesuatu. Artinya adalah ketika kita itu nutup, bukan berarti kita nutupin kesalahan teman ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, artinya kasih itu membuat kita tidak lagi hidup dengan dendam, ya kan? Karena kasih itu membuat kita let go semua itu. Dendamnya nggak ada, bencinya nggak ada, temenmu akan seneng temenan sama kamu. Karena kamu nggak mudah nyimpen, kamu bisa kayak oke lah let go, cincai lah kata orang. Ya udahlah gitu kan. Kata ini ngefek banget loh di hidup kita harusnya. Ya sudahlah gitu ya. Kata orang, kok dia mau jahatin kita? Ya sudahlah. Tuhan akan punya part di hidupnya dia sendiri, nggak perlu kita yang balas. Jadi kasih itu bukan menutupi kesalahannya, tapi dengan sabar dan dengan kepercayaan, pengharapan kalau si teman ini bisa berubah. Susah loh, nggak gampang loh. Ada yang bertahun-tahun temannya kayak gitu terus. Gimana dong kak? Nggak apa-apa, menabur itu nggak ada yang tahu kapan kita bisa tuai. Tapi kamu tabur dulu sampai one day itu akan jadi benih yang terlihat muncul di tanah, keluar. Disitulah kita bisa lihat, oh iya ya, selama ini aku tuh udah sabar mengasihi dia, kasih bahasa kasihku ke dia. Dari yang tadi nomor 1, kalau bisa sebutin lagi, rewind, catat, sebutin lagi dari 1 sampai 10. Kamu akan menjadi teman yang sehat. Kamu akan jadi punya pertemanan juga yang sehat. Karena kamunya sehat, teman-temanmu juga pelan-pelan akan jadi teman-teman yang sehat. Dan kamu gak akan jadi teman yang cuman hahaha asiknya bareng, dosanya bareng. No, gak akan jadi geng basa-basi, tapi kamu akan jadi geng bahasa kasih. Oke? Jadi teguran itu bisa dengan kasih. Yang terakhir itu tadi ngomong-ngomong menutupi ya, bukan berarti kamu tuh cuma nutupin doang kesalahan dia, tapi kamu tuh lagi berusaha dengan sabar itu untuk bantu dia bertumbuh di dalam Tuhan. Teguran boleh sifatnya, tapi harus pakai kasih. Kakak punya cerita-cerita banyak kalau ngomong pertemanan ya, tapi mungkin beberapa yang paling berkesan di hidupnya kakak itu justru waktu temennya kakak sendiri itu ngomongin yang sesuatu yang sakit di hati, tapi membuat kakak tuh jadi berpikir dan berubah. Ini kasusnya mungkin waktu itu masih kuliah gitu ya. Jadi kakak ini tipikal yang dominan. Jadi apa-apa tuh ngerasa orang itu harus ngikutin apa mau saya. Ada tadi ya ciri-cirinya. Pokoknya kalau ada di sebuah kelompok, bagian ngatur itu kakak gitu ya. Berasa kayak leadernya. Nah suatu hari masuk kuliah kan teman-temannya baru kan. Terus punya teman. Kakak nggak susah, kalau punya teman tuh gampang banget. Nah terus habis gitu di dalam pertemanan itu lagi kerja kelompok segala macam kan bareng sama dia nih. Kakak itu cenderung langsung ngatur, kamu ini ya bla 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 gitu kan. Terus kakak tuh nggak nyadar kalau itu salah. Jadi ya saya merasa ini benar gitu ya, lempeng-lempeng aja, datar-datar aja kakak merasa fine. Tapi ternyata temennya kakak nggak ngerasa kayak gitu. Jadi di dalam satu kelompok sahabatan bareng ada yang ngerasa nggak enak dengan cara kakak itu merintah-merintah atau kayak nyuruh-nyuruh gitu ya, bagi-bagi tugas lah. Nah one day kakak kan sebagai teman ya bantuin gitu kan, bantuin salah satu itu waktu ada banjir. Kakak kuliah di Jakarta, jadi pernah banjir nih suatu hari. Terus temennya kakak ini karena kita sama-sama anak rantauan bukan Jakarta, jadi sama-sama dari daerah. Terus temennya kakak ini kosannya tuh kerendam banjir. Jadi kakak naik perahu sama dia berdua. Kakak kosannya nggak apa-apa gitu, jadi kakak bantuin dia pindahin barang-barang yang masih selamat. Seru banget sih naik perahu gitu kan. Terus habis gitu dia nginep di kosannya kakak sekitar 1 minggu. Jadi kita dempet-dempetan gitu ya di kasurnya kan nggak gede. Kita dempet-dempetan, kakak it's okay, kakak bantu dia gitu kan. Nah one day ketika kakak menabur kasih itu, dengan mudah orang tuh bisa
menegur kakak juga dengan kasih. Ini jadi pertemanan yang sehat dan kakak bersyukur untuk pertemanan itu. Karena akhirnya ada orang yang menegur kakak sepantaran bilang, sebenarnya kita itu gak suka sih tiba-tiba di suatu malam gitu kan cewek-cewek kalau lagi ngobrol kan deep talk gitu ya lagi malam, terus bilang sebenarnya kita nggak suka sih caramu tuh ngomong tuh bla bla bla. Dia ngomongnya enak, caranya tuh dengan kasih. Kakak nggak merasa dihakimi. Hari itu ngerasa kayak, loh kan aku bantu, ya kan aku bantu supaya semuanya jadi enak kerja kelompoknya dalam hati. Tapi ketika dia ngomongnya enak dengan kasih, karena tidak ada tutup-tutupan itu tadi, nggak ada basa-basi di antara kita, dia ngomongnya juga penuh kasih. Kakak ngerasa diterima dan dikasihi walaupun kakak lagi ditegur sama teman sendiri dengan cara kakak memimpin. Terus kakak mikir loh semalaman itu, kakak benar-benar mikir jadi orang yang iya ya, gak seneng loh diatur-atur kayak gitu, gak enak diatur-atur kayak gitu. Jadi kenapa aku melakukannya ya gitu. Terus habis itu berubah, pelan-pelan berubah karena kasus di malam hari itu gitu ya. Kejadian di malam hari itu membuat kakak jadi sedikit demi sedikit itu berubah, nggak langsung tiba-tiba, tapi sedikit demi sedikit itu berubah. Cara kakak ngatur orang, ngomong itu kayak gimana menurutmu? Oke nggak ya kalau kayak gini? Karena kakak nggak mau lagi yang kayak, nanti kamu gini ya, nanti kamu kayak gitu. Lebih enak tuh tanya, gimana menurutmu? Jadi pertemanan yang sehat itu adalah muncul karena ada orang-orang yang sehat. Hari-hari ini kamu lagi nggak enakan nggak sama temenmu? Atau lagi nggak serak sama seseorang gitu ya, terus habis gitu kamu marahan, nggak chat, habis itu kamu delete Instagramnya, kamu blok Instagram dia, atau mungkin kamu lagi saking jengkelnya, kamu kata-katain dia di Instagram, kamu tag orangnya biar dia tahu rasa, biar jelek nama dia. Wait, kalau itu yang terjadi, lepaskan pengampunan, karena kamu mau punya pertemanan yang sehat kan. Maka kamu dulu yang mulai dengan bahasa kasih. Habis ibadah ini, teks orangnya, say sorry. Walaupun kamu ngerasa kamu gak salah. Orang itu juga punya salah. Tapi kita, kalau benar, kita akan mulai membangun komunikasinya dulu. Say sorry, even kamu tahu kamu yang gak sepenuhnya salah, dia juga ada salahnya. Tapi gak apa-apa, gak harus yang ngalah itu yang menang. Jadi gak harus yang pokoknya kalau dia gak minta maaf, aku gak akan mau temenan sama dia. Emang dia pikir teman cuma dia, teman banyak gitu kan. Percuma, egomu itu akan hanya menghancurkan persahabatanmu. Jadi kakak pesan satu hal, kalau kamu lagi ngalami gak enak kan, lepaskan pengampunan. Kedua, kalau kita yang merasa kita tuh gak jadi teman yang membawa kasih, bertobatlah mulai dari sekarang ya. Bertobatlah karena one day kamu akan realize, nyadar kalau kamu tuh gak bisa hidup tanpa temenmu. Jadi kalau kamu nggak punya teman one day, itu akan susah buatmu. Jadi kakak cuma mau kasih pesan kalau pertama tadi, pengampunan, lepaskan kalau ada temanmu yang salah sama kamu. Kedua, kalau kamu yang belum jadi teman yang sehat, yang bisa membawa kasih ke pertemananmu, bertobat gitu ya. Taruh kedua tangan di hatimu seperti ini. Kakak mau berdoa buat setiap kita, biar kita jadi God Stop Agent. Gak cuman waktu kita holy, waktu kita ada di dalam gereja atau lagi ibadah online. Tapi kita juga menjadi teman-teman yang holy ketika kita tuh ada di pertemanan yang mungkin belum kenal Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami ada di tempat di mana Tuhan tempatkan. Baik itu teman-teman kami yang mungkin sehat ataupun gak sehat gitu ya. Atau mungkin Tuhan Engkau taruh kami di tengah-tengah teman-teman yang seringkali membuat kami sebel Tuhan, kesal Tuhan. Makan hati, ini teman makan teman Tuhan. Tapi kami berdoa mulai hari ini jadikan kami teman-teman yang membawa kasih. Kami gak mau cuman asik rame-rame bisa basa-basi ngomongin orang atau mungkin juga kata-katanya gak ada yang benar, kata-kata kotor yang keluar dari hidup kami. Tuhan ampuni kami, jadikan kami teman yang sehat, yang membawa kasih untuk orang lain. Kami berdoa, kalaupun ada teman yang jahatin kami, ngomongin kami yang jelek di belakang, kami minta Tuhan hari ini, kami gak mau simpen sampahnya mereka. Kami mau let go, supaya kami sendiri gak jadi orang yang semakin terpuruk karena kami nyimpan sampahnya orang-orang. Kami minta Tuhan, kami mau punya pengampunan yang
yang terlepas dari hidup kami. Kami punya kasih yang besar supaya pengampunan itu terlepas dari hidup kami buat orang-orang yang sudah jahatin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihimu, yang tidak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun. Allah yang akan menjadi temanmu, yang akan menerimamu apa adanya, yang mengasihimu tanpa syarat. Dia akan membimbingmu, Allah Roh Kudus yang akan menuntunmu untuk menjadi God Stop Agent di dalam pertemananmu. Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik di dalam studi, keluarga, hubungan dengan setiap orang yang kamu punya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang terbaik ini. Haleluya. Amin. God bless you.